Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dong. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin. Bapak Baden, Ketum Perbasi saat ini periode keberapa ya? periode pertama Periode pertama. untuk masa bakti 2022-2026. Udah mau habis dong. Bentar lagi masa baktinya di bulan Mei 2026. Oh, bulan Mei akan ada musda. Insya Allah akan ada Musda DKI. DKI Jakarta, pemilihan Ketua Umum Perbasi Jakarta masa bakti 2026-2030 mendatang. Oh, oke. Itu. Nih guys, ini artinya periode pertama atau seleksi nih. Bisa cerita sedikit nggak? Suka dukanya selama satu periode itu berapa ini sih? Satu periode 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Kita waktu 2022 itu terpilih di bulan Januari kalau nggak salah, terpilih di bulan Januari, kemudian dilantik oleh gubernur, dilantik oleh ketua PP Perbasi, disaksikan gubernur dan ketua KONI Jakarta itu sekitar bulan Juni 2022 yang lalu. Jadi ya sebenarnya masa bakti kita di 2026 ini sekitar bulan Mei lah atau Juni seperti itu, sehingga kita harus jalanin musda. Iya. Berarti ini termasuk unik nih, karena mungkin periode sebelumnya, kalau nggak salah almarhum Susuk tuh kan dia berapa periode gitu kan. Artinya ketum sebelum ketum exit itu nggak ngerasain transisi antara ketum DPP yang baru sama yang lama. Nah sekarang kan itu ngerasain. Iya. Sekarang kebetulan kita ketua umum DPP sekarang kan Mas Budi ya. Mas Budi. Ya. Kemarin sempat sebelumnya kita dipimpin oleh Susu ya, almarhum ya, sosok senior toko basket lah. Ya, itu kan beda. Berarti untuk ketum sebelumnya kan dia cuma ngerasain nama Susu kan. Iya. Ini apa? Kira-kira perbedaannya apa nih antara ketum yang lama sama yang ketum yang baru? Yang paling mendasar yang dirasain. Kalau yang paling mendasar sebenarnya yang namanya kita di daerah tentu nggak ada yang terlalu signifikan lah. Artinya kepemimpinan ketua umum itu kan setiap masa, setiap periode kan punya cara dan gayanya masing-masing gitu. Kalau mungkin diperbandingkan menurut saya tidak elok, tapi sampai hari ini artinya ada perhatian daripada pusat kepada kita teman-teman di daerah, termasuk kita bisa memperhatikan teman-teman di Pengkot dan Pengkap. Itu menurut saya sebagai ketua umum di daerah itu sudah sangat lebih dari cukup. Sisanya bagaimana kita mensinergikan kegiatan-kegiatan yang bisa tujuan akhirnya tentu untuk membentuk tim nasional. Tapi di luar daripada itu saya apresiasi dua ketua umum yang sempat memimpin kita, baik dari almarhum Susu di periodenya kemarin, termasuk Mas Budi di periode yang sekarang. Kami alhamdulillah cukup merasa kehadiran mereka. Ya, itu. Artinya kan mau nggak mau setiap kegiatan DPD juga tentu nggak bisa banyak bergerak kalau DPP sendiri. Iya, pasti. Iya. Untuk yang sekarang kira-kira seperti apa itu kontribusi? Yang saya dengar sih gini. Ini saya orang luaran ya. Iya. Kan ada insentif misalnya. Dulu waktu awal kampanye nih ya kan, ketum Budi ya, 1 juta per tahun. Iya. Periode berarti 400. Iya. Itu yang tahun pertama gimana kemarin? Balik lagi kalau soal intensif itu kan sebenarnya support beliau sebagai ketua umum yang kepada DPD-nya yang kira-kira memerlukan support seperti itu. Gitu. Artinya uang itu tidak berupa uang tunai, tapi uang itu bisa sifatnya kegiatan. Nah, alhamdulillah teman-teman di Jakarta kemarin belum mengajukan itu. Gitu. Artinya memang bukan kita menyia-nyiakan kesempatan itu, tapi kebetulan teman-teman di Perbasi Jakarta ini sudah banyak gotong royong mensupport kegiatan-kegiatan yang memang dari biaya dari kita dan teman-teman sendiri gitu, dan kita memang belum merepotkan lah dalam tanda kutip merepotkan DPP untuk nilai tersebut. Tapi mudah-mudahan dengan mungkin Jakarta tidak mengambil atau mempergunakan jatah di tahun pertama kemarin, mungkin bisa dimaksimalkan untuk membangun atau membantu daerah-daerah lain ya yang kira-kira memerlukan itu mungkin seperti itu.
Nah, untuk kegiatan di situ kan memang kan banyak ya. Walaupun kalau untuk DP-nya sendiri kan ya dari untuk kompetisi sendiri ada kejurda dan apa namanya untuk pelatihan wasit, pelatih segala macam itu ada target khusus nggak sih tuh? Misalnya tahun ini gue mesti bikin pelatihan wasit Iya, ya. berapa kali nih? Ya Ini balik lagi. maksudnya nih ya biar Ya, ada ini yang pada cerewet-cerewet nih. Ini pusing lah nih ngurusin gini nih ya. Ya, ya tapi balik lagi disclaimer dulu, alhamdulillah saya dikelilingi oleh teman-teman pengurus yang senang berorganisasi dan hobi juga untuk di dunia bola basket itu sendiri. Jadi untuk bicara pusing, alhamdulillah kita nggak pusing lah, kita excited, kita senang, kita bisa bertemu banyak orang, nambah teman, dan kita juga merasa bersyukur ya bisa ikut terlibat dalam kemajuan bola basket setidaknya di Jakarta. Seperti itu. Balik lagi ke pertanyaan tadi, ya memang apa sih tugas dan fungsi daripada perbasi atau organisasi federasi bola basket itu sendiri? Sebenarnya sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ya sederhana gitu. Perbasi itu selama menyelenggarakan kejuaraan tingkat daerah, termasuk di turunan-turunannya, kalau ketua umum Pengkot ya bikin Pejurkot, ketua umum Pengkap bikin Pejurkap, ketua umum daerah bikin Kejurda, dan seterusnya sampai tingkatan nasional. Kalau sudah melaksanakan itu sebenarnya perbasi itu sudah dianggap hadir. Gitu. Tapi kan sekali lagi kita juga nggak mau berhenti di cuman kegiatan yang ada di dalam ADRT. Artinya kita tentu punya niat yang lebih daripada itu. Contohnya apa? Contohnya membentuk SDM yang lebih. Tidak hanya pemain, tentunya kita harus memberikan sumbangsi membentuk SDM misalnya wasit, Ya. supaya mereka bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu. Termasuk upgrading kemampuan daripada para pelatih. Ya. Nah, wasit, pelatih, kadang-kadang kita juga lupa di pertandingan itu ada table official. Benar. Ya, table official kalau saya lihat juga perlu kita perhatikan. Iya. Jangan setiap Karena dia ngisi statistik. Iya, setiap pertandingan orangnya itu lagi gitu. Iya. Nah, regenerasi juga kadang perlu teman-teman di table official juga menjadi perhatian daripada teman-teman. Dan menurut saya itu paling kerjaan yang paling jeli itu dia emang detail itu. Iya, termasuk statistik itu kan. Dan mereka benar-benar tidak menikmati pertandingan. Mereka benar-benar mendengar, melihat apa yang wasit ngomong, mereka catat, kemudian lihat lagi, catat ya, hanya catat. Jadi hampir sama sekali mereka tidak menonton pertandingan itu secara utuh lah, seperti itu sih. Nah, kalau misalnya itu event induk organisasi perbasi bentrok sama event sekarang ini kan maaf ya kalau saya mesti nyebutnya merek seperti DBL itu lagi rame. Terus kemudian misalnya bentrok lah sama jadwal mereka. Perbasi bisa nggak sih misalnya maaf ini DBL ini penting untuk organisasi dulu misalnya, jadi itu kira-kira menurut kamu gimana? Kalau terkait yang tadi sebenarnya itu sudah terencana jauh-jauh hari. Gitu. Jadi kan yang memang menjadi tantangan kalau buat saya jadi ketua umum tuh di 2022. Waktu 2022 itu jujur jadwal berantakan. Tapi kita tahu diri, kita ini orang baru, ya kita masih melihat-lihat dulu. Tapi orang baru, gue mau kasih tahu dulu nih, ini seleksi 19 itu nyangkut. Levelannya, kita udah pernah. Gitu. Wah, itu masa lalu. Kejurkap hampir memiliki jadwal yang tidak konsisten. Tidak konsisten dalam arti di Jakarta Barat kapan, Jakarta Pusat kapan, Jaksel kapan, Pulau Seribu kapan, Jakut pun kapan, kan seperti itu. Tapi balik lagi, itu juga bukan sebuah hal yang salah gitu. Karena memang mereka juga itu tadi menyesuaikan dengan waktu-waktu tertentu para pemain dan pesertanya. Jadi saya tidak bilang itu salah. Sekolah, iya.
Nah, ketika Kejur Cup sudah selesai kan baru bisa dibikin Kejurda. Betul. Waktu itu Kejurprov namanya. Sekarang namanya balik lagi ke Kejurda. Nah, 2022 kita belajar. 2023 kita juga masih menyesuaikan. Nah, di tahun 2024 dan 2025 kemarin akhirnya kita mulai membuka dan memberanikan diri kepada teman-teman pengkot nih. Ayo dong kalian wajib gimana pun caranya Kejur Cup Januari sampai Mei setidaknya gitu. Kenapa setidaknya di situ? Karena nggak ada waktu lain. Walaupun itu pasti ada namanya hari raya, kita tidak bisa hitung-hitungan juga karena emang sudah seperti itu kan. Ya. Nah, baru nanti tingkat daerahnya di Juni dan Juli, setidaknya seperti itu, ataupun di bulan Mei dan Juni. Nah, di 2024 sempat meleset tapi kurang lebih cukup baik. Ya. Nah, di 2025 kemarin sebenarnya waktu yang paling ideal konsistensi dan keseragaman pelaksanaan Kejur Cup dan Kejur itu cukup baik itu. Karena Kejurnasnya di bulan Juli atau Agustus atau September saya lupa. Artinya periode Kejur Cup, Kejurda udah berjenjang ke Kejurnasnya. Waktunya tuh udah pas gitu. Jadi tidak ada alasan lagi bentrok ini tidak terlaksana, itu nggak ada lagi. Nah, tahun ini tentu kita belajar dari tahun kemarin. Hambatan atau tantangan dari kita adalah Jakarta ini kalau dilihat punya banyak gor, tapi sebenarnya tidak sebanyak itu. Kenapa? Karena gor-gor di Jakarta ini ya bukan hanya buat basket. Jadi nggak bisa kita blocking gor pemerintah ya kan, nggak bisa kita blocking untuk Kejurda sebulan, nggak bisa. Karena lo udah ada pasti cabur lain yang main di situ gitu. Nah, itu salah satu tantangan utama. Jadi bukannya kita nggak mau main di gor yang bagus terus, ya kan? Memang semua gor layak lah. Karena kalau tidak layak sebagai gor, tidak mungkin memenuhi persyaratan perizinan daripada Pemda itu sendiri gitu. Tapi soal kenyamanan dan suasana di setiap gor itu kan masing-masing orang beda gitu. Ada yang mungkin terbiasa mainnya di gor-gor. Ada yang terbiasa mainnya di gor Pulau Gadung, Bulungan. Sebenarnya kan itu tergantung kebiasaan aja gitu. Tapi buat saya hampir semua gor pemerintah itu layak. Kalaupun ada kekurangan itu masih sifatnya minor, yang memang menjadi tantangan baru baik daripada Dinas Pemuda dan Olahraganya itu sendiri, termasuk dengan teman-teman yang setiap hari memakai di situ, ya saling perhatian aja dan saling ngobrol. Gitu sih. Jadi kalau tantangan-tantangan lainnya menurut saya tidak ada yang signifikan. Nah, kita berteman soalnya di sini. Kalau boleh nih, buka-bukaan itu sekali kalau Kejurkot lah ya. Kejurkot itu ini orang biar kebuka juga wawasannya. Berapa sih nilainya untuk bikin? Kalau Kejurkot saya tidak dalam ranah menjawab itu ya. Oke, gitu. Tapi kalau soal Kejurda, saya berani memastikan berapapun biaya yang dipungut dan dibebankan kepada klub, itu hampir pasti tidak cukup untuk membiayai Kejurda secara keseluruhan. Nah, pertanyaan berikutnya, duitnya dari mana? Ya tentunya dari teman-teman Perbasi Jakarta. Gitu. Pasti saya dan teman-teman Perbasi yang memikirkan gimana caranya biar cukup dan terlaksana. Tapi kalau hanya biaya pendaftaran yang katanya naik, katanya besar, itu saya adanya itu seperempatnya aja. Saya juga selalu gitu, wasit belum pro kali game kali hari kali lapangan. Betul. Jadi untuk Kejurda besok di Kejurda kita tanggal 18 Mei. 18 Mei. Sebelumnya ada Intercity dulu. Sebelum, ya memang kalau itu kan di luar acara kegiatan resmi Perbasi. Kalau Kejurda yang kegiatan resmi Perbasi itu sebenarnya hanya Kejurda. Nah, itu kita akan jalanin di 18 Mei 2026. Di mana tempatnya itu saya menyiapkan 3 opsi lapangan. Opsi lapangan pertama di Urban Mills atau daerah Ancol Hook yang sekarang memiliki 4 lapangan sekaligus, 1 permanen sekaligus yang dikelola oleh Kotito dan teman-teman gitu. Nah, kemudian di KU tertentunya kita menggunakan
lapangan barunya TPL Academy. Di sana Itu di mana tuh? TPL Academy itu di Jakarta. Dia daerah Jakarta Timur ya. Tapi kalau kemarin saya dari tol nggak terlalu jauh ya, itu daerah Jakarta Garden City, Itu udah jadi. dekat Ion Mall Cakung ya. Udah jadi. 2 minggu lagi jadi ini. Sekitar awal April ini jadi, dan kita akan selesai kembali, dan di situ lantainya, fasilitasnya itu sangat mumpuni, dan mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan buat teman-teman peserta ke Jogja. Kalau nggak salah nanti Ada hal yang baru ya. iya, kalau nggak salah ke Jogja Pulau Seribu juga akan trial juga di lapangan DBL Academy itu. Oh ya? Siapa tuh yang dapat Pulau Seribu tuh? Ya, gitu. Nah, lapangan satu lagi saya belum bisa sebut, tapi saya masih menjajaki supaya merata, tidak terpusat di daerah utara doang, di Jakarta Timur doang, tapi mungkin di Jaksel atau yang ada 2 lapangan sekaligus bisa kita mainkan lah. Kenapa kita tidak pakai gor? Balik lagi, kalau untuk gor kita cuma bisa pakai jam-jamnya tertentu dan terbatas. Belum lagi biasanya ada masukan-masukan dari teman-teman orang tua itu kalau hujan bocor. Nah, saya bisa pastikan juga kelihatannya kalau soal bocor Yang baru sih nggak ada yang bisa menjawab tidak pasti bocor gitu. Karena air selalu menemukan jalannya sendiri, apalagi yang di turunan-turunan tertentu yang namanya air udah nggak bisa kita jawab dengan logika seperti itu. Nah, makanya kita coba memikirkan solusi lain supaya meminimalisir ketidaknyamanan daripada para peserta. Memang kita tidak bisa bikin semua orang senang ya. Tapi kan balik lagi, namanya basket, namanya olahraga, ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah sudah pasti tidak senang. Iya, pasti. Gitu. Nah, balik lagi ketika kita melayani dan membuat sebuah kejuaraan, bukan soal menang dan kalah, pasti ada saja pihak yang mungkin merasa tidak cocok, tidak nyaman, tapi balik lagi itu adalah dinamika yang memang menjadi tantangan kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat gitu sih. Ya, tapi ya saya bukannya melirikan, tapi kenyataannya memang dari tahun ke tahun ini progresnya. Anak saya sih juga baru main dari 2023 ya. Tapi ya dari tahun ke tahun 2003, 2004, 2005, 2006 itu kelihatannya kan perubahannya begini nih. Nah, ini kan belum selesai. Iya. Ya kan di periode. Ini kira-kira untuk kedepannya gimana nih, Tom? Ada estafet kan tiba-tiba atau nggak ada yang kira-kira? Kebetulan kemarin sebelum Lebaran kita silaturahmi dan kita rapat kerja juga dengan teman-teman Ketua Umum Pemkot se-DKI. Di situ juga saya sudah menunjuk panitia musdanya. Salah satu ketua panitianya itu Mas Arief. Mas Arief itu Sekum Perbasi Jakarta, sekjen kita, sekjen saya, dia jadi ketua panitia musda. Nah, kalau nggak salah dalam waktu dekatnya akan keluar nih syarat-syarat, tata cara, dan lain-lain untuk pencalonan ketua umum Perbasi Jakarta mendatang akan diumumkan lah oleh kurang lebih udah ditutulin semua tuh. Ngurusinnya kayak begitu. Ada yang berani. Contohnya keren. Cuma ngomong aja dong. Ini kayak gini nih, saya tahu betul. Kalau soal ketum sih skill basketnya aja, aduh, pengen ada. Apalagi organisasinya saya tahu. Cuma saya heran ketum ini nih dulunya nih dari zaman saya masih saya sebut aja ini itu yang saya tahu dia sekjen, terus di mana-mana sekjen. Hobinya macam-macam, hobi mobil juga dia ikut ikut organisasinya, ke basketnya sampai ujung-ujungnya sempat saya SEA Games. Mission SEA Games tahun berapa tuh? Alhamdulillah waktu itu dipercaya jadi CDM Indonesia tahun 2023. Waktu SEA Games di tahun udah jadi ketum Perbasi. Iya. CDM bos. Tahu CDM nggak? Nah itu ketum ini pernah nih CDM 2023 bawa seluruh kontingen Indonesia ke SEA Games. Itu pengalamannya apa itu? Apa yang didapat dari pengalaman?
Jadi CDM pertama tentu bersyukur ya. Gila. Bersyukur kalau nggak jadi Sejarah. ketua cabur, Oh. nggak bisa jadi CDM. Jadi kalau mau jadi Jadi, CDM, lu jadi ketua Perbasi Jakarta memberi banyak manfaat ataupun banyak peran terkait penunjukan sebagai CDM tersebut. Gitu. Nah, di CDM kemarin kebetulan Indonesia kan cukup banyak meraih prestasi ya. Salah satunya juga sepak bola meraih emas setelah dari tahun 92 atau 91 kalau nggak salah. Saya ingat untuk pertama kalinya sejak tahun 92 itu 2023 mereka dapat emas. Nah, di luar itu ya Sorry, itu di mana tadi? di Kamboja. Bola basket 5-on-5 putri untuk pertama kalinya meraih emas setelah keikutsertaannya di SEA Games ini kalau saya nggak salah mengingat-ingat ya, karena nggak di briefing nih, jadi mulai ingat lagi tapi kelihatannya memang nggak pernah dapat emas sepanjang keikutsertaan timnas basket putri di SEA Games. Dan akhirnya teman-teman pertama kalinya gitu. Ya banyak hal lain yang memberikan banyak catatan sejarah buat Indonesia. Khususnya buat Christian Lalu sebagai CDM. Ya, beruntung lah. Siap. Ini kayaknya emang karir di olahraganya lumayan ya. Ini kira-kira tuh, kalau instan basket nih udah nggak ada, kita udah ngerasain 2000 dari 2022 sampai sekarang, mungkin mereka bandingin sama yang sebelumnya atau worst case nggak ngerti mau dapat yang kayak gimana lagi. Terus kita menghadapi kompetisi yang di usia asal-asalan itu kan agak sakit hati juga nih kita ini. Nah, kira-kira kalau berikutnya mau nggak mau diajak lagi untuk jadi ketua pemegang. Iya, balik lagi kita di sini kan juga pengabdian. Kebetulan kita punya banyak teman. Kebetulan kita juga senang dengan dunia olahraga seperti ini ya. Insya Allah kalau memang teman-teman masih ingin bersama-sama berbuat untuk Perbasi di Jakarta, insya Allah saya tentu akan bersama-sama mereka. Itu mekanisme seperti apa sih? Setiap wilayah dapat jatah berapa orang? Kalau flashback ke 2022 itu jujur Ini asik nih. terpilihnya saya itu menang 1 suara doang. Selisihnya? Iya, jadi 4-3. Oh, tipis dong. Tipis. Tapi balik lagi kebetulan dengan kandidat yang sebelumnya juga kita akhirnya bersilaturahmi baik. Ya itu tadi kita bersama-sama. Tapi bukan nggak mungkin kan 3-3 satunya abstain. Ya bisa aja namanya benar itu. Kalau satu lari ke sana kan, nah ini berarti demokrasi kan. 4-3 7 berarti. 7 itu siapa aja? Pemda 6. Iya. 6. Karena genap makanya provinsi memiliki hak suara. Oke. Kan seperti itu kan pola demokrasi di kita kan seperti itu. Jadi, tapi kalau yang memang ada pemdanya ganjil tentunya ya pemkotnya langsung ganjil gitu, tidak perlu ada tambahan suara lagi. Ini karena genap untuk supaya ganjil, supaya demokrasi berjalan, tentu dibuka ruang itu. Jadi hanya itu ya, 1 suara per itu ya. Itulah demokrasi kita. Nah, kalau sekarang kita lompat ke lu ini nggak tuh, berarti nggak kalau anak-anak sebetulnya ada yang soal bentrok jadwalnya. Misalnya sekolah sudah mau pertandingan di BL, tahu dia harus misalnya kayak sekarang nih timnas. Nah, dia otomatis kalau pemain udah lolos ke seleknas gitu, itu kan main-main yang bagus gitu. Nah, nanti kalau misalnya ke sekolah kekurangan main-main bagus, artinya sekolahnya akhirnya jadi ini. Padahal dia itu datang ke situ tuh ke sekolah beasiswa ini bicara soal turnamen swasta. Minta apa? Turnamen swasta ya. Pandangan lu nih.
ini ada kasus seperti ini. Oh. Kasus kita Iya. kasus bisnis. Nah, kalau menurut seorang Lesti, Iya. ini ada kasus seperti ini, lu kira-kira gimana? Iya, kalau saya simpel aja, Bang. Pertama, prioritas yang menurut kita, menurut teman-teman Perbasi pikirkan adalah tim nasional tentu yang paling pertama, paling prioritas tim nasional. Habis itu membela daerahnya sendiri itu prioritas berikutnya. Dan begitulah seterusnya berjenjang gitu. Jadi kalau soal mana yang harus dipilih main di sekolah ataupun di tingkat nasional, kalau yang ditanya saya, pasti kita harus prioritaskan kepentingan negara Tuh, jadi dan merah putih gitu. ya, Tapi tinggal gimana, kadang-kadang kan putusan itu tidak semua orang bisa lakukan. Mungkin kalau cuma ngomong gampang gitu, saya juga ngomong pasti gampang, tapi mungkin kita kan gak ada kesempatan membela dua tim sekolah dan Indonesia. Tapi kan balik lagi ya, butuh sebuah kebijaksanaan ataupun pemikiran yang wise dari pemain ataupun pelatih ataupun para parents untuk mencari solusi terbaik lah. Karena manusia itu bukan robot, ada titik capeknya, ada titik jenuhnya, ada titik yang memang mungkin dia di sekolah performanya lagi naik, tapi performanya turun ketika main di tingkat nasional. Itu kan bukan salah si manusia itu sendiri gitu, tapi kan memang kita harus ngerti ada tingkat peak performance-nya setiap manusia kan tuh beda-beda. Ada yang naik terus turun. Saya juga karena lawan. Ya bisa aja, balik lagi kalau soal lawan kan soal mental. Tuh, ya balik lagi saya minta teman-teman parents, teman-teman pelatih ya harus wise lah menyikapi hal-hal yang seperti ini gitu. Nggak semua perbedaan pendapat itu harus diramein, harus dibuat ribut. Tapi saya yakin selama diobrolin, kalau memang perlu orang tengah ya harusnya saya bisa diajak mengambil peran lebih lah untuk membantu menengahi hal-hal yang kira-kira tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman basket di Jakarta seperti itu. Nah, ini kalau tadi kan kita bicara sedikit soal air dan sekolah. Kalau event nih, ini event tuh sebetulnya kayak harus itu event bikin di Jakarta ini kan mau gak mau harus UC Perbasi Jakarta gitu kan. Harus Nah, kalau tiba-tiba ada yang ngomong tas, kok yang bikin acara? Saya sederhana aja, kita udah sepakat, teman-teman Perbasi di Jakarta ini sepakat. Kita membuka ruang kepada siapapun yang mau bikin event basket di Jakarta. Selama terkontrol. Selama menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang ada. Dan kemudian melaporkan habis bikin acara, report, sehingga kita menjadi pertimbangan nih tahun depan dan tahun-tahun berikutnya layak nggak kalian bikin acara ini periode selanjutnya di kita gitu. Nah, tapi balik lagi, ini kan urusan dapur ya. Kebanyakan orang yang bikin event itu kan untuk mencari keuntungan IO masing-masing gitu ya. Mohon maaf, ini kan fakta yang memang nggak mungkin kita pungkiri. Nggak ada yang mau bikin event tapi rugi itu nggak ada gitu. Nah, sehingga kita hampir nggak pernah melarang dan kita selalu hampir memberikan rekomendasi kepada siapapun pihak swasta yang mau bikin event basket di Jakarta. Tapi kalau seandainya wasitnya kurang karena banyaknya kegiatan, kalau gornya kurang karena banyaknya cabur yang make. Kalau pemain klubnya juga bentrok dengan turnamen yang resmi daripada daerah ataupun nasional, itu kalian harus dalam tanda kutip itu yang mungkin dipikirin gitu. Jadi nggak cuma sekedar dianggap mau bikin nggak boleh segala. Enggak, intinya semuanya bisa aja kan mau bikin asal semuanya dipikirin. Waktu anak-anak main kapan, waktu sekolah, waktu tim sekolah, waktu kejuaraan kota kapan, jangan sampai bentrok. Itu kan mereka juga harus disesuaikan dong. Masa kita yang nyesuaiin sama mereka yang jadi itu ya. Sebenarnya kalau perkawan ya semenjak ketemu Lexi ini justru lagi
peak-peaknya nih, anak-anak, orang tua, apalagi medsos sekarang lagi Ya, semua gampang diakses, semua gampang ngadu, semua Ya. gampang bilang. Kadang-kadang Ya. ya kalau kita nggak wise juga Ya. melihat permasalahannya, kadang Ya. tapi ternyata gimana. Saya sering Ya. gitu, ini adanya ini bukan mau saya sendiri loh tuh. Ya. Jadi betul-betul orang tua bilang, oh bikin podcast dong. Nah kayak gitu tuh. Nah untungnya saya Ya. ada link dengan ketum, bisa pengennya emang di pertama ini saya adain ketum. Ya, terima kasih. Karena memang wilayahnya dia. Nah itu sebenarnya dari ini wilayahnya harus orang yang punya wilayah datang. Cerita lah nih, ini orang tua semua. Tadi beberapa saya udahin budget, soal apa, soal izin, soal apa namanya, urutan mekanisme prosedur ininya, semuanya dijelasin, nggak semudah apa yang orang tua kadang-kadang simple pikirin gitu. Ternyata ada banyak layer, banyak banget yang diurusin. Jadi kayaknya untuk diskusi yang sekarang nih sampai sini dulu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sedikit waktunya tapi cukup banyak, daging semua. Tadi saya benar-benar dapat apalagi yang soal apa namanya, untuk kejurda. Sebenarnya ada tuh di belakang tuh. Ntar kita spill dikit. Oke, siap. Tuh makasih. Jadi cukup Bacanya apa? Hip hoops. Waduh. Jadi ada hoopsnya, ada hipnya, Ya, happy-happynya ya. Sama kayak kita lah. Pimpin Jakarta ini harus senang-senang. Nggak boleh baper. nggak boleh lapar guys. Ingat ya, Kita berteman. orang tua semua milik klub harus segala, jangan baper. Pokoknya bikin happy aja semuanya. Semua ada jalannya. Oke, Tom, siap. Makasih banyak, Tom. Sampai ketemu lagi. Sukses terus. Siap, Tom.